Seguiamo l'esempio che il Signore ci ha lasciato. Paus Leo memimpin jalannya Misa Kamis Putih di Basilika Lateran. Kembalinya Paus ke Basilika Lateran untuk merayakan Misa ini, khususnya pada Kamis Putih, memiliki makna simbolis yang kuat. Sebagai uskup Roma, Lateran merupakan katedral resminya. Dalam perayaan Kamis Putih, Paus Leo menjalankan salah satu ritus paling simbolis dalam tradisi Gereja Katolik, yakni pembasuhan kaki. Dalam misa perjamuan Tuhan yang digelar di Basilika Lateran, Paus membasuh dan mencium kaki 12 imam dari keuskupan Roma. Hal ini menjadi pengingat akan makna pelayanan dan kerendahan hati yang diteladankan Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir bersama para muridnya. Paus juga membasuh kaki salah seorang imam yang menggunakan kursi roda. Hal ini menjadi simbol bahwa kasih dan pelayanan tidak mengenal batas fisik, status maupun latar belakang. Perayaan Kamis Putih juga digelar di sebuah gereja setempat di Yerusalem. Misa digelar di bawah naungan serangan rudal di tengah konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Raungan sirine memenuhi penjuru kota Yerusalem seiring serangan rudal Iran dan kelompok Hizbullah yang mengarah ke Israel. Meski demikian, puluhan umat Katolik di sebuah gereja tampak tetap khusyuk dan khidmat mengikuti jalannya misa. Pasukan Israel sebelumnya menutup gereja Makam Kudus dan wilayah sekitarnya sejak pekan lalu, sehingga misa jelang Paskah tidak bisa dilakukan. Penutupan gereja oleh Israel berlangsung hingga perang Iran selesai. Kita kembali ke dalam negeri, libur panjang jelang Paskah, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor terpantau padat. Sistem satu arah pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan panjang. Ya, antrean kendaraan didominasi plat B asal Jakarta terjadi di Simpang Gadok, Jawa Barat. Kepadatan ini terjadi sejak tengah malam tadi hingga pagi tadi. Dan volume kendaraan ini diprediksi akan terus meningkat hingga Sabtu besok. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian melakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional. Mulai pukul 7 pagi untuk arah Jakarta menuju Puncak dan pukul 13 dari arah sebaliknya. Rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju Puncak masih berlaku. Ada Selena Yahya di Gadok, Bogor. Selena, apakah sore ini Puncak terpantau padat? Ya, David dan juga pemirsa, saat ini bisa saya informasikan kepada Anda bahwa situasi di Simpang Gadok ini terlihat landai dikarenakan memang sejak pukul 11 siang tadi sudah diberlakukan one way, namun dari arah Puncak menuju ke Jakarta, yang dimana untuk mengantisipasi adanya lonjakan atau kepadatan di Puncak dan memprioritaskan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang ke arah Jakarta, yang dimana memang sebelumnya di jam 7.30 pagi memang diberlakukan one way ke arah Puncak dari Jakarta menuju Puncak. Namun di jam 11 sudah diberlakukan sistem one way dari arah Puncak ke arah Jakarta, yang dimana memang sampai saat ini pukul 16:44 masih diberlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sistem one way ini masih berjalan dan akan terus diprediksi dapat berubah sesuai situasi yang ada di Simpang Gadok ini. Mengingat memang kepadatan akan terus bertambah, yaitu dari Jakarta menuju ke Puncak mungkin di malam hari nanti. Karena untuk esok di hari Sabtu akan terjadi kepadatan lagi dan mungkin akan ada metode one way lagi. Seperti itu, David. Baik Selena, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, libur panjang peringatan wafatnya Isa Al-Masih masih arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat sejak pagi tadi. Kita lihat pemirsa, ini iring-iringan ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 jalur A, sekitar wilayah Jatiluhur Purwakarta. Dan arus kendaraan didominasi mobil pribadi bernomor polisi asal Jakarta serta bus wisata. Libur panjang ini dimanfaatkan warga untuk mudik atau berwisata ke sejumlah lokasi di wilayah Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di jalur tol Cipularang ini akan terjadi hingga minggu mendatang. Ya, libur panjang Jumat Agung ini arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang akan memasuki kota Bandung, Jawa Barat melalui gerbang tol Paster padat. Antrian panjang kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal luar Bandung. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang akan memasuki kota Bandung di gerbang tol Paster dan ini terlihat pemirsa bahwa kepadatan juga terjadi seiring volume kendaraan yang terus mengalami peningkatan dengan antrean panjang hingga kawasan Jalan Surya Sumantri. Antrian kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal luar Bandung maupun dalam kota. Sejumlah kendaraan yang akan menuju Lembang memilih keluar jalur alternatif Cobogo selepas gerbang tol Paster. Libur panjang kali ini bertepatan dengan peringatan kematian Yesus Kristus pada Jumat Agung. Di Gereja Katedral Jakarta diawali dengan jalan salib kreatif yang dikemas dalam drama musik dan tari. Rangkaian ini menjadi momen refleksi bagi umat dalam menghayati sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Sejak pagi, umat Katolik mengikuti jalan salib kreatif yang digelar di kawasan Gereja Katedral Jakarta. Jalan salib yang setiap tahun menjadi bagian dari tradisi Jumat Agung ini kembali ditampilkan dalam bentuk drama musik dan tari oleh anak muda Katolik. Tahun ini pementasan mengangkat tema Lux in Nihilo yang menggambarkan perjalanan iman dari kegelapan menuju terang. Figur Rasul Petrus dihadirkan sebagai simbol kegagalan, penyesalan hingga kebangkitan dalam terang Kristus. Setelah jalan salib, rangkaian Jumat Agung dilanjutkan dengan ibadat yang digelar dalam 3 sesi, yaitu pukul 12, 15, dan 16 waktu Indonesia Barat. Perayaan tahun ini juga mengangkat tema kepedulian terhadap keutuhan alam ciptaan, mengajak umat untuk melakukan pertobatan ekologis dan menjaga bumi sebagai rumah bersama. Kita ketahui bersama bahwa kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana kita upaya manusia supaya bisa ikut serta dalam hal apapun juga, hal kecil apapun juga, untuk supaya kita bisa merawat bumi kita. Sementara itu ratusan jemaat begitu khusyuk mengikuti ibadah peringatan wafatnya Isa Al-Masih di Gereja HKBP Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ibadah ini menjadi momen refleksi bagi umat Kristiani untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pelaksanaan ibadah berjalan aman dan nyaman dengan pengaturan jumlah jemaat serta dukungan petugas keamanan. Melalui ibadah ini, umat Kristiani diharapkan bisa menerapkan nilai kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tatapo dia amanami magbigay Tuhan di pardosa ang sa daryon di dolong somon biru-biru nalilu ham hamagian ni akka pardosa hindi panguluan tay bahokma sili roham di han osok bagot ni daina. Seperti apa jalannya peringatan kematian Yesus Kristus? Kita terhubung dengan Stephen Patinama langsung dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Stephen, seperti apa jalannya ibadah Jumat Agung dan apa inti misa kali ini?
Ya baik, selamat sore David. Untuk ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta pada sesi kedua ini memang sampai saat ini masih tengah berlangsung begitu ya, di mana tadi dimulai sekitar pukul 15.00 atau pukul 3 sore, di mana ibadah sesi kedua ini dilakukan secara hybrid dengan datang langsung dan juga disiarkan secara online begitu oleh Gereja Katedral. Untuk hari ini atau sesi kedua sendiri ini memang ibadah dipimpin oleh Romo Marsisius, di mana dalam khotbahnya tadi sempat dikatakan bahwa mengambil tema lihatlah manusia ini, di mana para umat diharapkan bisa melihat pengorbanan Yesus Kristus yang telah disalib dan bagaimana mewujudkan pengorbanan itu di dalam kehidupan masing-masing jemaat di kehidupan seharinya begitu David. Dan untuk sesi kedua ini memang sepertinya sebentar lagi akan berakhir, dan nanti untuk sesi selanjutnya akan dilakukan ibadat Jumat Agung Raya pada pukul 18.00 ataupun pukul 6 sore dengan romo yang lain dengan juga tata ibadah yang sama kemungkinannya. Dan untuk sistem pengamanan sendiri memang sistem katedral mengerahkan pengamanan internalnya sendiri dan juga dibantu oleh pengamanan dari pihak TNI dan Polri yang telah berjaga selama berlangsungnya rangkaian gelaran Paskah ini atau ibadah Jumat Agung maksud saya, dan akan berjaga hingga nantinya sesi terakhir selesai dilakukan pada pukul 18.00 yang dimulai pada nanti malam gitu David. Oke, baik. Terima kasih Stephen Patinama yang melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, menyambut Hari Raya Paskah, puluhan siswa SD Kanisius Magelang, Jawa Tengah menggelar aksi jalan salib menyusuri perbukitan Menoreh sambil membawa hasil bumi. Sementara itu, ribuan umat Katolik dan peziarah di NTT antre cium patung Bunda Maria dan Yesus di Kapela Tuan Ma dan Tuan Menino.